warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriya Mulani dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan NIM 251105070011. Ini saya akan membawakan sebuah berita dari tugas bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Bapak Murid Sidki MAG. Selamat malam pemirsa, saya akan membawakan sebuah berita terkait apa yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini, yaitu dengan pernyataan terkait Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak akan mengcover orang kaya dan lebih memfokuskan kepada kaum miskin terlebih dahulu. Pernyataan ini ramai dibicarakan oleh orang-orang belakangan ini. Polemik ini bermula ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan selama ini ikut menanggung pembiayaan kesehatan bagi orang-orang yang tergolong kaya, bahkan beberapa dari antaranya termasuk golongan konglomerat. Pernyataan ini muncul saat rapat kerja bersama Komisi DPR RI. Budi mengatakan bahwa seseorang sebenarnya bisa dikenali apakah ia masuk kategori mampu atau tidaknya dari berbagai data digital, seperti tagihan listrik, pengeluaran kartu kredit, hingga kemampuan finansial lainnya. Menurut Budi, orang dengan tagihan listrik 6.600 bisa dikategorikan sebagai warga kaya, yang secara logis tidak idealnya masih membebankan biaya kesehatan ke BPJS. Meski begitu, Budi mengakui bahwa tindakan orang kaya memanfaatkan BPJS tidak bisa dikatakan melanggar aturan, sebab regulasi BPJS memang menyatakan bahwa program ini bersifat universal untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Setelah menuai banyak reaksi, Menkes pun memberikan klarifikasi pada acara Indonesian Society of International Cardiology Annual Meeting 2022. Dia menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya salah dikutip dan membuat kesan seolah BPJS tidak bisa digunakan oleh orang kaya. Dalam klarifikasinya, Budi menegaskan kembali prinsip jaminan kesehatan nasional adalah JKN, hak semua warga, baik kaya maupun miskin. Negara wajib memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada seluruh penduduk. Namun, sistem harus didesain agar pembiayaan tetap sehat dan tidak menimbulkan minus. Budi menjelaskan dengan contoh sederhana, jika seseorang membutuhkan obat generik, BPJS akan menanggung obat generik tersebut. Namun, jika ia ingin obat yang non-generik lebih mahal atau memiliki merek tertentu, maka ia harus membayarnya sendiri atau menggunakan asuransi kesehatan swasta. Dengan demikian, inti pernyataan Menkes bukan melarang orang kaya memakai BPJS, tetapi menekankan pentingnya disiplin penggunaan layanan sesuai kelas layanan dan jenis obat yang seharusnya. Tidak berhenti di situ, Menkes juga menyoroti persoalan lain, desain liabilitas atau kewajiban keuangan BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan kasus perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya dan Bumi Putra yang sempat mengalami krisis karena struktur liabilitas yang tidak dirancang dengan baik. Menurutnya, BPJS tidak boleh jatuh dalam masalah serupa. Dengan jumlah peserta aktif dari 200 juta orang dan potensi 270 juta penduduk Indonesia yang harus dilayani, BPJS membutuhkan arsitektur keuangan yang sangat kuat. Menkes khawatir jika penggunaan layanan oleh masyarakat mampu tidak dikendalikan secara proporsional, hal ini akan berpengaruh pada yang pertama, pembengkakan klaim, yang kedua, defisit keuangan BPJS, dan yang ketiga, ketidakmampuan sistem untuk memberi layanan atau maksimal kepada rakyat miskin, dan yang keempat, resiko gangguan operasional di masa depan. Karena itu, pembiayaan kesehatan bagi masyarakat mampu seharusnya digabungkan dengan asuransi swasta, sehingga tidak semua beban jatuh kepada BPJS. Pernyataan Menkes ini tentunya menimbulkan respon dari berbagai sudut pandang dari publik. Yang pertama, dari sudut pandang masyarakat miskin. Sebagai warga, merasa pernyataan ini masuk akal. Mereka berpendapat bahwa BPJS sebaiknya lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan mereka yang sebenarnya mampu membayar layanan kelas premium di rumah sakit.
Dan yang kedua, dari sudut pandang kelas menengah dan orang yang mampu. Kelompok ini merasa bahwa sebagai warga negara juga membayar pajak dan iuran. Mereka berhak mendapatkan layanan yang sama. Mereka menganggap BPJS adalah sistem jaminan universal, bukan program bantuan sosial. Dan sudut pandang yang ketiga dari ekonomi masyarakat, analis kebijakan publik menilai bahwa inti diskusinya bukan pada siapa yang boleh atau yang tidak boleh memakai BPJS, melainkan bagaimana mengatur manfaat benefit design dan mekanisme klaim agar sistem tetap berkelanjutan. Dan yang keempat, dari perspektif DPR. Beberapa anggota DPR menyetujui ide integrasi BPJS dengan asuransi swasta atau masyarakat kaya. Tapi, ada juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati agar tidak timbulnya kesan diskriminasi. Dan yang kelima, arah kebijakan pemerintah ke depan. Pemerintah saat ini sedang berdiskusi dengan berbagai perusahaan asuransi swasta untuk mengintegrasikan pembiayaan pasien mampu. Yang kedua, menyediakan pilihan layanan lebih lengkap untuk kelas ekonomi atas. Dan yang ketiga, mengurangi beban klaim BPJS. Dan yang keempat adalah memastikan keberlanjutan finansial JKN. Dengan skema ini diharapkan masyarakat miskin bisa lebih fokus mendapatkan pelayanan, orang kaya tetap memperoleh layanan, tetapi lewat komunikasi BPJS dan asuransi swasta. Negara tidak terbebani oleh klaim besar dari kelompok mampu. Sistem JKN tetap sehat, berkelanjutan, dan adil. Itulah rangkaian lengkap polemik mengenai pernyataan Menkes terkait BPJS untuk orang kaya. Setelah klarifikasi, pesan utamanya menjadi lebih jelas. BPJS tetap untuk semua, tetapi penggunaannya harus proporsional dan sistem pendanaannya harus dijaga. Perdebatan ini membuka diskusi penting tentang masa depan JKN, keadilan dalam pelayanan kesehatan, dan bagaimana negara memastikan semua penduduk, terutama yang kurang mampu, atau mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Saya, Siti Fajriya Mulyani, pamit undur diri. Sekian. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.